Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa istighfar bisa menyebabkan turunan. Saya ulangi, bahwa istighfar itu, orang yang istiqomah membaca istighfar setiap detik bisa menyebabkan mendapatkan turunan. Satu saat ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Jabir di dalam kitab Al-Musnad Imam Hambali. Di sana diceritakan ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aduluni doaan ijabah. Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, aku tunjukkan kepadamu doa yang mustajabah, doa yang manjur. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu belum tahu ada senjata yang sangat ampuh? Maka sahabat itu jawab, belum tahu ya Rasulullah. Apakah ada ya Rasulullah? Ada. Apa? Istighfar. Bunyinya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Fi kulli hinin, dalam setiap saat, setiap detik, setiap masa. Baca itu terus. Mau kerja di kantor, kerja di pasar, kerja di mana, semua aktivitas diisi dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sahabat itu lama gak kelihatan, tahu-tahu ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah amalkan yang tadinya saya puluhan tahun gak punya anak. Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 7 tahun. Puluhan tahun saya gak punya anak. Setelah saya mengamalkan istighfar, gak ada henti-hentinya. Di pasar, di kantor, di mana saya selalu membaca istighfar itu. Alhamdulillah ya Rasulullah, sekarang sudah punya anak 10. Setiap tahun melahirkan, setiap tahun melahirkan. Sampai 10 tahun. Sempunya 9 anak laki semua. Masya Allah, itu luar biasa. Yang kedua, contoh, ada orang Turki, dia ahli ikut kajian Islam di masjid-masjid. Dia pernah dengar keistimewaan istighfar. Dia pun gak punya anak, sudah puluhan tahun gak punya anak. Karena habis mendengarkan seorang syekh yang menerangkan tentang keistimewaan istighfar, kemudian dia pun membaca istighfar fi kulli hinin, setiap waktu, setiap detik. Tidak ada waktu, tidak ada tempat kecuali membaca istighfar. Di motor, di kendaraan, di bis, di kereta, di pesawat, membaca istighfar terus. Itu yang orang Turki. Kemudian ketika sudah lama, dia ketemu lagi sama syekhnya. Ya Syekh, alhamdulillah, terima kasih.
saya berkah mengamalkan istighfar. Sekarang saya sudah punya anak 3, lelaki semua. Saya mau datang kepadamu menanyakan lagi ya Syekh. Tapi saya ingin punya anak perempuan. Maka seorang Syekh mengasih tahu, perbanyaklah baca istighfar. Setelah selesai membaca istighfar, ya Allah berikanlah punya anak perempuan. Setiap selesai membaca istighfar, ya Allah berikanlah anak perempuan. Misalkan 7 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, terus setelah 7 kali nyebut, ya Allah saya ingin punya anak perempuan. Alhamdulillah dikasih anak perempuan. Kisah di negara Indonesia, Syekh Khalil Bangkalan Madura. Siapa yang tidak tahu? Beliau adalah seorang waliullah yang ada di Indonesia, yang sering buat siarah. Namanya adalah Syekh Khalil Bangkalan Madura. Ada orang Madura datang, 3 orang datang bersamaan. Yang satu mengajukan, ya Syekh, saya pertama silaturahmi, yang kedua saya minta doa karena saya dagang selalu bangkrut. Dagang ini bangkrut, dagang ini bangkrut, dagang ini bangkrut, dagang ganti. Beberapa dagang selalu bangkrut ya Syekhona Khalil. Maka Syekhona Khalil jawab, perbanyaklah kamu membaca istighfar. Kapan? Setiap saat, setiap detik, tiada menit kecuali istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian mengaturkan lagi yang sebelah kanannya, ya Syekh, saya datang ke sini untuk minta petunjuk. Petunjuk apa? Saya pertaniannya selalu gagal, kena wereng, kena ini, kena tikus dan sebagainya. Selalu gagal terus ya Syekhona Khalil. Saya mohon doanya, apa itu obatnya? Yang pertama belum pulang, masih di bangku, masih duduk di kursi. Yang kedua ngomong tentang masalah pertaniannya selalu gagal, kena wereng, kena tikus dan semuanya, pokoknya gagal. Sama, kamu berbanyak membaca istighfar, sama dengan ini. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, tak ada waktu kecuali astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang 3, karena tamunya 3, ya Syekhona Khalil, saya juga sama datang ke sini dalam rangka mohon doa karena saya sudah nggak punya anak, udah hampir puluhan tahun nggak punya anak. Saya sudah obat ini, usaha ini, urut sana, urut sini, dokter sana, dokter sini, berganti, nggak ada cocoknya. Akhirnya Syekhona Khalil jawabannya sama lagi, perbanyaklah baca istighfar, perbanyaklah baca istighfar. Begitu itu selesai, pulang dia di jalan mau kembali lagi. Apakah Syekhona Khalil itu nggak salah? Begitu datang lagi, ternyata kenapa pulang lagi? Oh, apa nggak salah? Ini kan perbedaannya beda-beda, tapi doanya sama. Iya, istighfar adalah bisa menyelesaikan masalah apa saja. Akhirnya tetap. Setelah itu 3-tiganya pulang mengamalkan masing-masing istighfar. Bukan saya habis sholat, wudu, kemana kerja, tani dan sebagainya, yang pasar-pasar yang kadang-kadang membaca istighfar. Mulutnya selalu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau sudah 7 kali biasa. Ya Allah, berikanlah kemajuan dagangan saya, ya Allah. Yang tani, ya Allah, berikanlah kemajuan tani saya. Yang nggak punya anak, ya Allah, saya berikanlah punya anak, ya Allah. Terus 7 kali, ulang lagi, 7 kali, ulang lagi, sampai terus-terusan. Lah bertahun-tahun kemudian, yang pedagang kaya, yang tani menjadi kaya, yang nggak punya anak jadi punya anak. Masya Allah, inilah bahwa istighfar
bisa menyebabkan orang yang tidak punya turunan diberi turunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya ijazah dari guru saya. Ini untuk tambahan ijazah dari seorang guru saya, kiai saya mengajarkan untuk ditambah supaya lebih lengkap. Ketika malam kita bangun malam sholat tahajud. Berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah Fatihah baca Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua baca surat Ikhlas. Setelah selesai sholat lagi 2 rakaat, namanya sholat taubat. Yang dibaca setelah Fatihah cukup membaca ayat kursi 7 kali. Setelah itu rukuk sujud kemudian berdiri lagi setelah Fatihah lagi pada rakaat yang kedua. Setelah Fatihah baca ayat kursi 7 kali. Ya, 7 kali baca ayat kursinya. Setelah salam selesai, syahadat 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat 3 kali. Setelah syahadat 3 kali, lalu apa? Istighfar. Cukup, nggak usah banyak dulu. 7 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub al wajibati alayya minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu yang sempurna. Karena apa artinya? Astaghfirullahaladzim, ya Allah minta ampun kepadamu ya Allah, min jami'il muslimin wal muslimat, seluruh kaum muslimin kita doakan, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Istighfar 7 kali, selawat 7 kali. Bagaimana selawatnya? Selawatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan fi dawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan fi dawami mulkillahi. Berapa kali? 7 kali. Jadi syahadat 3 kali, istighfar 7 kali, selawat itu namanya selawat sa'adah. Itu selawat sa'adah. Yang ketiganya membaca ayat kursi kayak tadi, wa ilahukum illa wahid, dan seterusnya sampai selesai 7 kali. Jadi syahadat 3 kali, selawat 7 kali, istighfar 7 kali, ya. Setelah itu baru ayat kursi 7 kali. Setelah sudah selesai, baru memohonkan kepada Allah sambil sujud. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa saya ya Allah. Ampunilah ya Allah seluruh dosa yang aku lakukan. Dosa terhadap orang tua, dosa terhadap ibu, saudara, saudara, ayah, dosa terhadap suami, dosa terhadap istri, dosa semuanya, sebutkan semuanya. Dosa terhadap mertua, dosa mertua laki, mertua perempuan, teman, kawan yang pernah kita dulu pernah berbuat dosa, minta ampun kepada Allah. Termasuk kepada guru-guru kita, sebutkan semua orang yang sudah meninggal. Ya Allah, seandainya saya punya dosa kepada orang yang sudah meninggal atau punya dosa kepada siapa saja yang saya belum minta maaf, ya Allah ampunilah, sebutkan masing-masing. Nah, diungkapkan seluruh dosa, mohon ampun. Setelah itu baru mohon, ya Allah, kalau yang ingin punya anak, ya Allah Gusti, berilah aku keturunan ya Allah. Saya sudah sekian tahun nikah ya Allah, ingin mendapatkan turunan yang soleh dan solehah ya Allah, berikanlah turunan. Terus setiap hari, setiap malam sholat tahajud jam 3 atau jam setengah 4 bangun, silahkan untuk bagaimana cara aturnya. Yang penting sholat tahajud dulu ya. Setelah sholat tahajud, sholat tobat, setelah sholat baru berdoa, mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan turunan. Kalau kepengen punya turunan, minta kepada Allah supaya diberi turunan. Dan selama berapa hari? 40 hari. Mengapa hitungan itu 40 hari?
Luar biasa ya. Nama-nama 40 hari keberhasilan ya. Dari sperma dirubah menjadi darah kempal 40 hari. Darah kempal dirubah lagi 40 hari menjadi daging kempal. Daging kempal dirubah lagi 40 hari jadi 120 hari. Jadi prosesnya itu 40, 40. Terus kalau bisa sampai 3 kali. Ya, 3 kali 40 berarti 120 kali. Insya Allah. Bahkan kadang-kadang ada orang yang baru 40 hari sudah manjur. Tergantung keadaan dosa kita. Tapi kalau kita menginginkan dosanya banyak, usahakan 40 selesai ulang lagi, 40 selesai ulang lagi sampai 3 kali. Insya Allah mujarab. Ditambah setiap waktu seperti yang saya contohkan tadi, setiap waktu, setiap detik di kantor, di kerjaan, sambil mandi, sambil kemana saja, naik motor, naik mobil, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau sudah pengen punya anak ya 7 kali sebutkan, ya Allah saya pengen punya anak ya Allah, dan seterusnya. Insyaallah barakallahu li wa lakum wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.